Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallah, khususan almarhum almarhumah di Koryah desa Bener Dusun Simbar Jaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian Baitul Hikmah dinten Jumat sore, alhamdulillah dina kesempatan sore ieu urang sadayana tiasa dikumpulkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Semoga tukangna urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'ina tabi'ina sholihin, lumeberna ke urang sadayana. Semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini urang sadayana masih diberikan kesehatan, masih diberikan iman, masih diberikan niat untuk thalabul ilmi, karena enggak semua orang tetap ditanamkan niat untuk mencari ilmu Allah. Ada yang diberi, ada yang dicabut, ada yang tidak mendapatkan jatah. Padahal jelas dikatakan bahwa thalabul ilmi fardhatun, hukumnya wajib ala kulli muslim, pada setiap orang-orang yang muslim. Hukumnya wajib, minimal kalau enggak bisa sehari sekali, ya minimal seminggu sekali. Insyaallah pada kesempatan sore ini orang sadayana masuk ke dalam pasal yang ke-66 Kitab Al-Hikam yang berjudul Tujuan Berdoa. Tujuan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sya'nu wujudu talabi, inna ma sya'nu antarzuqal adab. Bukanlah yang dianggap itu adanya permintaan atau berdoa, akan tetapi sesungguhnya agar kamu diberi rizki
budi pekerti atau tata krama yang baik. Saya ulangi, bukanlah yang dianggap itu dianggap Allah itu bukan adanya permintaan atau doa. Dianggapku Allah itu dianggap itu bukan adanya permintaan atau berdoa. Tetapi sesungguhnya sak temene yang diminta oleh Allah itu adalah adab kita sebagai makhluk kepada Gusti Allah. Sejatinya berdoa itu biar kita ini punya adab, biar kita ini punya tata krama yang baik, biar kita ini punya unggah-ungguh sopan santun terhadap Allah. Ini kita bedah masalah doa. Mengapa sih kok yang sebenarnya Allah anggap itu bukan permintaannya, tetapi adabnya? Karena apa? Karena sesungguhnya semua itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sebenarnya tidak terpengaruh. Hakikatnya loh ya. Kalau syariat ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku Allah, maka astajib lakum, maka aku akan mengabulkan kepadamu. Syariatnya kita disuruh untuk meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kita bedah satu-satu. Secara syariat seorang hamba, mengapa sih kok berdoa? Rata-rata orang itu berdoa kebanyakan pasti urusan dunia. Urusan akhirat lebih sedikit. Padahal hakikatnya semua apapun yang urusan dunia itu sudah digariskan, sudah ditakdirkan oleh Allah, ditulis di Lauhil Mahfuz. Loh, gimana ini Mas? Kok seolah-olah kita itu disuruh minta, tapi sebenarnya sudah digariskan. Bagi orang syariat, orang yang masih awam, pemahamannya lagi nih, aku berdoa minta sama Allah, kudune Allah itu yang mengabulkan. Lah gitu nggih. Dan rata-rata orang yang belum paham nyampe makrifat Allah, pasti berdoanya ini munculnya dari kepentingan hawa nafsu. Coba ketika hujan deras, yang namanya nafsu itu bisiki, aku nanti pengen ke Majenang. Ternyata malah hujan. Sifatnya manusia itu pasti pengen yang enak, nggak mau kehujanan. Sehingga dia berdoa, minta sama Allah biar untuk menuruti kepentingan hawa nafsunya.
Dan seolah-olah Allah itu nurut. Ya. Ini agak kudu hati-hati menjelaskannya ini. Saya ambil jalan tengah. Berarti kalau Allah mengabulkan langsung terang, seolah-olah Allah itu pada saat itu bisa diatur oleh hambanya. Kok Allah tidak menurutinya? Hujannya makin deras, kok dianggapnya dalam hati itu Gusti Allah apa? Gusti Allah jahat ya. Kudune orang teh untuk kehujanan malah hujan deras. Itulah Bu, bagi orang yang pemahamannya belum memahami hakikat Allah, pasti menuduh doa itu sebagai sarana untuk nodong Gusti Allah. Lupa tentang ayat bahwa semua sebelum Allah menciptakan dunia seisinya, Allah sudah menggariskan, menuliskan takdir setiap kejadian. Jam segini, detik ini sudah saatnya turun hujan. Apakah itu bisa dirubah? Tidak bisa dirubah. Kalau dari sisi makhluk. Artinya apa Bu? Kita ini tidak bisa merubah menjadikan hujan itu terang hanya karena doa kita. Sehingga terang tidaknya hujan itu ya murni karena kehendak Gusti Allah. Murni. Tidak bisa Allah itu dipengaruhi oleh orang lain, oleh makhluk. Karena apa? Sifatnya makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Mas, berarti saya itu nggak ada gunanya berdoa. Wong semua sudah ditakdirkan Gusti Allah. Ayo, jenengan kalau sudah ilmunya naik lagi, semakin merasa berdoa itu sudah hampir tidak ada gunanya. Ini agak sensitif. Kalau orang syariat mendengar tanpa penjelasan, dianggap saya itu mengajarkan jangan berdoa. Nanti dulu. Makanya makalah ini mengatakan sing dipentingke bagi Allah itu bukan doanya, tetapi dengan engkau berdoa itu sebagai wujud adab kita sama Gusti Allah. Karena apa? Berdoa nggak berdoa itu takdir tetap berjalan. Nah, ini benar. Agak berat saya sebenarnya menyampaikan. Berdoa karena gini Bu, kita berdoa pun hakikatnya siapa sih yang menggerakkan? Gusti Allah. Berarti doa itu tidak mempengaruhi keputusan Gusti Allah. Karena apa? Doa ini pemberiannya Gusti Allah. Kita diberikan amal wujudnya doa. Ya karena apa Bu? Semakin engkau memahami makrifat, semakin engkau tidak mementingkan hawa nafsu.
Semakin siap mau hujan nggak hujan itu ya sudah nggak difikir. Memang itu faktanya. Bukan berarti saya ngajari, oh habis ini saya tanggap berdoa, jangan. Justru jenengan tidak punya adab sama Gusti Allah. Paham nggak maksud saya? Paham nggih? Paham nggih? Kalau ini didengar oleh ahli syariat, bisa jadi dianggap saya ini mengajarkan kesesatan. Padahal ini yang hak. Coba renungi. Rezeki, kematian, amal baik dan buruk, selamat tidaknya, semua sudah ditetapkan Gusti Allah. Di situ ada rezeki, berarti nek kita minta rezeki, itu sudah bagian dari takdir itu. Bukan berarti permintaan kita itu bisa merubah takdir, enggak. Semua itu sudah digariskan, bos. Termasuk amal yang wujudnya doa, itu pun juga sudah ditakdirkan. Yang namanya fikih, jam sekian akan mengangkat tangan berdoa kepadaku, ya Allah, berilah aku kesehatan, katakan, berilah aku rezeki. Gak apa-apa, itu sebagai wujud adab kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh gini, contoh, ibu-ibu ada dua kondisi. Kondisi pertama hati yang masih gelap. Kondisi kedua hati yang sudah terang makrifat Allah. Tak ceritakan yang gelap dulu nggih. Dalam berdoa contoh hati yang gelap. Contoh. Vicky punya keinginan pengen punya mobil bagus atau baru. Pun nggih. Vicky pengen punya mobil bagus. Apa yang diusahakan Vicky? Karena dia seorang muslim, dia berdoa kepada Gusti Allah, minta. Karena aku saking pengennya panas dengan tetangga punya mobil bagus. Pokoknya aku kudu punya. Vicky berdoa sama Allah, ya Allah, lancarkanlah rezekiku. Berilah aku rezeki yang banyak sehingga aku bisa beli mobil. Akhirnya dia bekerja, usaha katakanlah, delalah usahanya itu sukses. Bisa kebeli mobil baru. Karena dari awal sudah akunya muncul dari nafsu, keinginan munculnya dari fikih makhluk, berdoa mengamalkan ben usahanya sukses tenanan dan bisa beli mobil. Pada saat punya mobil tak jamin akan mencintai mobil itu. Buktinya apa? Kalau tetangganya nebeng tidak boleh. Takut lecet. Sehingga mobil itu menjadi tohut, menjadi berhala untuk dirinya. Karena apa? Merasa aku yang bisa, aku dekat dengan Allah sehingga Allah mengabulkan doaku. Lupa bahwa di situ semua sebenarnya perannya Allah. Pun sehingga apa? Dia akan membangga-banggakan mobilnya. Karena mobil baru kacanya sering Coba titeni, kalau orang yang mobilnya baru pasti kacanya sering dibuka.
Biar kelihatan dulu itu mobilnya siapa. Oh, ternyata mobilnya Pak Saiman. Oh, ternyata mobilnya Budar Sitem. Karena kelihatan banget. Nah. Buang gapol. Hah? Padahal minjem. Akhirnya apa, Bu? Dia menuduh doanya itu doa yang mustajab, doa yang dikabulkan Gusti Allah. Sehingga apa? Dia hatinya gelap gulita menuhankan mobilnya. Selama ini kita gitu ya. Nggih? Berdoa kok wis dikabulkan, hujannya terang benar. Di aku lamun te doana aing mual mantak mate. Mual mantak bisa terang. Itu semua karena doaku. Aku kan alim ulama. Karena apa? Fikih itu sering ngewirid, sering tahajud, sering puasa, sering prihatin, sehingga wajar kalau ucapanku sekecap nyata langsung dikabulkan Gusti Allah. Mustajab. Habis itu berdatangan jamaahnya karena terkenal doanya mustajab. Berdatangan orang yang menyembahnya. Dapat pundi-pundi uang. Karena dia menuduh dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tak katakan orang yang merasa dekat dengan Allah itu masih musyrik. Bisa dipahami maksud saya nggih? Orang yang merasa dekat dengan Allah itu masih musyrik. Karena apa? Dia masih merasa ada dua. Dirinya belum fana. Dia ada pengakuan aku yang alim, aku yang soleh, aku yang hebat. Sehingga dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini musyrik yang sangat lembut. Ini syirik yang sangat lembut. Kondisi yang kedua, tolong bedakan. Contoh, dia sadar bahwa semua sudah digariskan sama Allah. Kok dalam hatinya muncul niat pengen punya mobil, hatinya langsung klik. Oh, niat punya mobil itu sing nanamkan dari sifat keinginan atau irodai Gusti Allah. Dimunculkan dalam hatiku. Berarti bukan keinginannya fikih. Karena dia paham getek hati yang muncul pasti datangnya dari Gusti Allah. Terus kemudian dia berdoa, ya Allah, berilah aku usaha yang barakah dan bisa membelikan mobil untuk keluargaku. Dia sadar dalam berdoa ini pun bukan karena mementingkan hawa nafsunya, tapi sadar dia ini hanya digerakkan Gusti Allah. Dan dia sadar doa ini nggak bisa ngatur Allah. Lah kalau Allah bisa diatur hambanya, berarti Allah bukan maha kuasa. Bisa dipahami nggih? Kalau Allah bisa diatur sama hambanya, berarti Allah bukan maha kuasa. Ibaratnya dunungan bisa diatur sama yang rewang atau yang gawe. Gitu.
Sehingga Bu, di dalam dia berdoa itu sebagai wujud adab etikanya saja, wujud komunikasi mesranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia paham dikabulkan enggak dikabulkan tidak penting baginya. Yang penting sudah punya adab sama Gusti Allah. Makanya ibu-ibu itu doanya ngerasa nggak dikabulkan, gitu. Ya Allah, aku pengen kaya. Pokoknya tahun 2026 saya pengen sugih. Nggak sampai Desember kurang berapa hari kok belum sugih. Sugih. Gini Allah sih kumaha sih? Dulurku, tolong jangan sedih. Karena semua pasti yang terbaik untuk diri kita. Nek jenengan ujuk-ujuk digawe sugih, belum tentu daek mengaji, belum tentu. Disyukuri. Jadi hatinya tetap berdoa, mulutnya tetap berdoa, tapi hatinya sadar. Itu wujud adabnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes ora kakean cangkem, wes ora kakean tuntut, wes ora kakean rewel, los. Mas mau los gimana? Hajatan disiapkan berbulan-bulan. Esok na erek mulai hajatan kalah hujan badak. Bener hujan badak namanya. Hujan badak ya. Bener. Hujan gede. Gimana enggak sedih Mas? Berarti itu kita belum sadar Gusti Allah. Coba kalau mengalami kondisi gitu langsung kembalikan ke Allah. Kalau sudah dikembalikan Allah, pasti Allah maha bijaksana. Tiba-tiba 2 jam kemudian, meskipun hujan deres nggak ada tamu, jam 12 siang langsung terang, langsung gembruduk. Sing tadinya nggak pernah berangkat siang, berangkatnya malam, berangkatnya siang semua. Akhirnya apa? Kewalahan. Sing biasanya kondangan 50.000 karena karunya tas hujan, kondangannya langsung 100.000. Tapi nek jenengan rewel, kakean tuntut, biasanya diuji sama Gusti Allah. Teliti wae. Wong tuh nek uripe rewel kakean tuntutan, malah semakin banyak diuji oleh Allah. Karena apa? Dia belum lulus untuk sadar Gusti Allah. Firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Amay yubibul muttara idza da'ahu. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Pasti semua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berdoa itu sudah sebagai tanda Bu akan diberikan takdir. Maka sebenarnya kita nggak sadar apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan itu bisa jadi menjadi bocoran takdir.
Maka syukuri jika Allah menjadikan kita doa yang baik-baik. Maka ketika tadi mendapatkan mobil, orang yang sudah sadar sama Allah tidak akan mengakui itu mobil kita. Pasti hatinya ngomong, ini duwene Gusti Allah. Iya bogana Gusti Allah. Terus kalau kita nggak mengakui itu punya kita, apa yang dibanggakan? Apa yang disombongkan? Sehingga tidak perlu buka kaca mobil. Itu Bu. Oke. Bisa dipahami Bu? Kalau sudah paham makalah ini, jangan sedih. Bukan berarti doaku itu sia-sia, bukan. Meskipun faktanya Allah itu tidak terpengaruh oleh doanya manusia, karena Allah itu maha kuasa dan semua sudah ditakdirkan, digariskan, dikarepkan sama Gusti Allah. Jenengan sakit wis digariskan kok kapan sehatna? Buktina lamun can wayahna erek berobat kemana wae, lamun can wayahna sehat encan lamun mau berdoa ridil kayak apapun, kalau belum ditakdirkan sehat ya belum sehat. Tetapi bukan berarti kita tidak berdoa. Teruslah mohon sama Allah sebagai wujud adab kita sama Gusti Allah. Karena apa? Yaitu tadi percaya terhadap iman terhadap qada dan qadar. Makanya kebanyakan umat Islam itu iman Allah sudah, iman kitab Allah sudah, iman malaikat Allah sudah, percaya engke bakal kiamat sudah. Tapi kebanyakan manusia masih gagal iman terhadap qada qadar Gusti Allah. Buktinya apa? Dalam berdoa masih diselimuti hawa nafsu, nuntut, nodong, ya, maksa terhadap Gusti Allah. Nek cara tak gampangkan ngene Bu. Doa itu jangan kau jadikan pisau untuk menodong Allah. Ya. Tapi jadikan sebagai alat komunikasi, alat berkasih mesra dan adab tata tertib kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tingkatannya. Tingkatan yang paling bawah, orang berdoa itu masih karena untuk menuruti hawa nafsu. Pokoknya doanya itu pengen selalu dikabulkan sama Allah. Kalau nggak dikabulkan cirinya pasti sedih. Kalau dikabulkan cirinya pasti ngaku doaku paling mati. Ini ciri orang yang masih buta terhadap Gusti Allah. Tingkatan yang ke atas, dirinya sudah sadar bahwa doanya itu karena digerakkan oleh Gusti Allah. Dan dia sadar semua sudah digariskan oleh Gusti Allah. Sehingga cirinya dikabulkan tidak dikabulkan, hatinya biasa saja. Kita yang mana nih? Kita yang mana? Wong buktine belum berdoake kakara hujan, hatine geus grememeng. Betul nggih? Kakara moek pare setengah jam kala geus mendung pisan.
Di situ aja kita belum lulus, Bu. Terus habis itu berdoa, ya Allah, pokoknya aku pengen terang. Maksa-maksa terhadap Gusti Allah, itu tandanya kita tidak punya adab terhadap Gusti Allah. Tingkatan yang ketiga, orang yang berdoa adalah dirinya sudah tidak merasa dirinya yang berdoa. Artinya antara yang berdoa yang dimintai doa itu satu pelaku, yaitu hidupnya Gusti Allah. Meskipun lisanmu ngomong, ngucap doa, hatimu sudah nggak sadar, sudah nggak sadar. Hatimu sudah ngomong. Yang berdoa dan yang dimintai doa itu satu pelaku, yaitu Sang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya minimal tingkatan kedua nggih Bu nggih. Tingkatan ketiga itu bonus. Ya minimal kita itu sudah sadar kita ini doa karena sudah ditakdirkan Gusti Allah, digerakkan Gusti Allah. Ibu-ibu ikut Asmaul Husna. Di Asmaul Husna ada doanya nggih? Suruh berdoa ya. Ada nggih? Ya nyatakan jenengan minta rezeki, minta kesehatan enggak apa-apa. Yang penting sadari itu semua karena digerakkan Gusti Allah. Hatimu enggak banyak tuntut, hatimu enggak banyak rewel, hatimu enggak banyak nodong sama Allah. Hatimu tidak gandeng. Kebanyakan orang berdoa itu karena hatinya gandeng, berisik. Urusan dunia. Ngapunten dulur, nek sing nanggepinya dengan syariat, tolong jangan salah paham nggih. Ini kita kupas dari segi hakikat. Nek jenenge nanggepe dengan syariat, ya tolong ojo protes dhisik. Tanya dulu maksudnya apa. Nanti kalau sudah dijelaskan, saya yakin jenengan bisa mengikuti. Oh, memang kebanyakan manusia itu hatinya berisik oleh urusan dunia. Itulah sebabnya saya katakan kita ini belum menjadi manusia seutuh. Masih ingat? Antara orang dengan manusia itu berbeda. Masih ingat nggih? Nek orang itu hatinya masih berisik, masih mudah terpengaruh, masih banyak hawa nafsu. Kalau manusia hatinya sudah hening. Ya? Hatinya sudah damai. Hatinya sudah tenang. Hatinya sudah tidak terpengaruh oleh apapun. Kapan kita akan menjadi manusia seutuhnya? Kalau sudah dikubur di tanah, kalau sudah dibungkus oleh kain kafan. Terus apakah Mas Fikri sudah jadi manusia? Belum. Belajar menjadi manusia. Karena apa? Kita tidak mungkin lepas dari dosa. Minimal kita segera kembali ke jalur manusia. Sehingga pas meninggalnya menjadi manusia sempurna. Paham nggih? Nyambung maksud saya nggih? Enggak apa-apa sekarang kita masih orang ya. Minimal sudah paham harus belajar menjadi manusia. Masih mending orang daripada orang-orangan sawah. Ditiup angin kanan nilu nurutan
Ditiup angin kiri, memiluan. Ngibadahnya masih karena tiru. Geruduk sana, geruduk sini. Nafsu sana, nafsu sini. Hatinya enggak bisa tenang. Lebih parah lagi jika kita masih menjadi, mohon maaf, hewan. Lebih parah lagi kalau kita masih memiliki menjadi iblis. Lebih parah lagi kita menjadi dajjal. Dajjal itu siapa sih? Orang yang ingin dituhankan. Lamun teu aing. Itu dajjal. Lamun teu lamun teu aing. Coba Bu, kadang kita tuh harus menangis. Coba lihatlah sejatinya ruh kita ini seperti apa loh. Coba bercermin, ruh kita itu sudah wujud apa? Masihkah berwujud dajjal? Masihkah berwujud iblis? Masihkah berwujud hewan? Atau sudah berwujud orang? Atau sudah menjadi wujud manusia? Cerminkan hatimu. Mas, masih lengkap segala ayat. Ya Allah ya Rabbi, neangan ilmu kita tetap hesek, komo nuncan bisa neangan ilmu. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Kadang saya itu nangis kalau tergambar seperti ini, itu nangis Bu. Tapi jangan khawatir, pada akhirnya semua akan kembali ke kesucian. Pasti. Karena gini Bu, ketika dia di dunia belum lulus, Allah itu maha kasih sayang. Di alam barzakh masih dikasih kesempatan. Di alam barzakh kok belum lulus, di neraka. Neraka itu jangan dianggap siksaan, bukan. Tempat untuk menyucikan dosa-dosa kita. Meskipun digambarkan nikmat sakitnya luar biasa, gak usah dipikir, yang penting endingnya kita akan kembali kepada kesucian. Syukur-syukur ketika masih hidup di dunia kita sudah dikembalikan dari suci kembali ke suci. Ibu-ibu pernah jadi bayi enggak? Pernah jadi bayi? Emang sadar pernah jadi bayi, sadar? Cenalin sok-sokan nyaho. Padahal pada saat bayi itu kita hidup dikatakan yo enggak sadar ya. Dikatakan mati tapi hidup, tidak merasakan apa-apa. Dipuji tidak ngaruh, dicela bayi itu juga tidak Itulah manusia seutuhnya Bu. Diceraikan seri ya. Dikaku goreng seri,
Jadi ma'rifat Allah itu rasanya seperti bayi barulah tidak bisa dikatakan dengan apapun, tidak bisa digambarkan dengan apa. Ada yang bisa menjelaskan pas bayinya gimana? La ilaha illallah. Pun itu Ibu, semoga kita selalu diberikan istiqomah. Amin. Sehingga meninggalnya kita husnul khotimah. Kalau husnul khotimah berarti kita manusia seutuhnya. Harapannya pada saat meninggal itu kita bukan berupa hewan, bukan berupa iblis, bukan berupa dajjal, tetapi meninggal sebagai manusia. Punten, kadang tuh saya tuh nggak tega takziah, karena saya tuh kadang ya nggak bisa diceritakan. Maka itu kadang saya takziah, kadang enggak, karena kadang saya nggak kuat. Ya karena tidak semua orang meninggal dalam keadaan manusia seutuhnya. Pun itu nggih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Mangga bisa ya. Nanya Mas, aku mau nanya. Nggih. Doa apa yang paling mustajab buat